eh, ya mungkin kalau kita bicara tentang asuransi ya, kita bicara asuransi secara umum, mungkin teman-teman sudah punya gambaran lah ya siapa itu asuransi itu ya. Gitu. Nah, mungkin yang contoh paling sederhana adalah asuransi itu ya mungkin paling sederhana sebenarnya kalau kita ikut BPJS seperti itu ya. Kalau asuransi umum mungkin belum banyak yang ikut ya, seperti misalkan asuransi pendidikan ya, kemudian asuransi kerugian mungkin belum banyak yang ikut begitu. Tapi kalau asuransi ya kayak kalau misalkan kayak BPJS, saya yakin mungkin semuanya sudah ikut ya, walaupun mungkin tidak ikutnya bukan ikut sendiri, tapi mungkin orang tua yang ngikutin ya. Nah, saya kira mungkin kalau kita tahu konsepnya BPJS itu kan mungkin itu adalah gambaran secara sederhananya terkait dengan konsep asuransi begitu ya. Gitu. Nah, jadi pada dasarnya kenapa sih harus ada asuransi ya? Ini saya mulai dari hal yang paling mendasar dulu ya. Kenapa sih harus ada namanya asuransi ya? Jadi asuransi itu memang sebenarnya diawali ada namanya sebuah resiko ya. Ya, risiko itu apa? Risiko itu adalah suatu ketidakpastian yang akan terjadinya suatu peristiwa ataupun bahaya ya di masa yang akan datang, dan jika peristiwa tersebut terjadi itu dapat menimbulkan kerugian. Ya. Jadi sebenarnya asuransi itu muncul dari adanya sebuah risiko, atau mungkin bahasa sederhananya risiko itu ya semacam kayak suatu musibah yang mungkin akan terjadi baik pada diri kita maupun suatu objek tertentu ya, yang mana ketika musibah itu terjadi mestinya nanti akan ada kerugian yang akan kita rasakan kan gitu ya. Nah, permasalahannya adalah yang namanya risiko atau dalam tanda sederhana tadi ya, atau dalam bahasa sederhana tadi adalah musibah, itu kan tidak bisa diprediksi kan, ya, apakah terjadi atau tidak gitu kan, ya, ataukah misalkan kalaupun itu terjadi kira-kira kapan akan terjadi gitu kan. Itu kan kita tidak bisa memprediksi ya. Kayak contoh sederhananya misalkan ya, kalau kita sebagai seorang manusia itu kira-kira risiko yang mungkin terjadi itu apa? Kalau kita sebagai seorang manusia itu kira-kira risiko yang bakal muncul akan terjadi pada kita sebagai seorang manusia itu apa? Ya, mungkin contoh paling sederhananya, risiko paling sederhana ya sakit kan gitu. Itu kan bagian dari risiko kan, orang sakit itu kan bagian dari risiko, atau mungkin risiko yang paling parah ya meninggal kan gitu. Nah ini kan juga bagian dari risiko. Kalau barang ya berarti nanti risikonya barang itu rusak ataupun hilang kan gitu. Nah, kalau kita ambil contoh kita sebagai seorang manusia, ini kan kita nggak bisa memprediksi kapan kita sakit, kapan kita meninggal, itu kan nggak bisa diprediksi. Ada nggak yang bisa memprediksi? Wah, saya sakitnya setiap tanggal sekian misalkan. Atau ada yang mungkin memprediksi gitu kan. Kalau ada yang anak kos mungkin bisa memprediksi gitu kan. Wah, saya bisa Pak memprediksi ya. Saya itu sakit kalau akhir bulan gitu ya. Ya, sakitnya kantong keringan gitu ya. Nah, ini. Jadi ya tentunya ini nggak bisa kita prediksi kan gitu. Sakit, meninggal itu kan juga nggak bisa diprediksi kan gitu. Ya. Ada nggak yang bisa memprediksi meninggalnya kapan kan gitu? Kan nggak ada ya. Kemudian berapa kali terjadinya ini kan juga nggak bisa kita prediksi kan. Ya, walaupun mungkin kita kemarin sakit, jangan kemudian berpikiran wah berarti saya nggak akan sakit lagi kan. Ya, jadi kemarin sakit, ternyata hari ini sakit, besok sakit lagi dan seterusnya kan bisa juga kan. Nah, kapan terjadinya, berapa kali terjadinya ini kan nggak bisa diprediksi kan gitu. Makanya tadi risiko itu sifatnya adalah tidak pasti. Kapan datangnya itu tidak bisa dipastikan kan gitu. Dan masalahnya ketika risiko itu terjadi, nah tentunya ada kerugian kan gitu. Kalau orang sakit itu kira-kira ada kerugian enggak? Ada kan? Ya. Ya, kalau misalkan harusnya bisa bekerja karena sakit akhirnya tidak bisa bekerja, ya, tidak menghasilkan penghasilan kan gitu, ya. Ini sebagai contoh ya, gitu. Meninggal itu kan juga sama ya, meninggal itu kan juga ada kerugian kan gitu. Ya.
Jangan dikira kalau orang meninggal itu sudah menjadi apa namanya akan menghilangkan beban orang lain ya. Kalau meninggalnya mungkin dalam kondisi kaya sih nggak masalah kan gitu ya. Tapi kalau meninggalnya dalam kondisi banyak utang kan malah jadi beban orang lain kan gitu ya. Nah, segala yang berkaitan dengan risiko ini tentunya satu tidak bisa dipastikan kapan itu terjadi. Dan tentunya kalau risiko itu terjadi, itu mesti akan menimbulkan kerugian. Nah, dari sinilah kemudian muncul konsep asuransi, yang gitu ya. Gimana dengan adanya asuransi ini harapannya, orang yang nanti mengalami risiko, yang mana risikonya tadi sifatnya tidak pasti tadi, itu setidaknya terminimalisir kerugian yang akan diderita, kan gitu. Ya, kita sakit, ya. Sebelum ada asuransi, kalau kita sakit, mungkin kita harus akan berobat sendiri kan gitu ya. Dia kalau berobat pas posisi lagi punya uang nggak masalah kan gitu. Tapi kalau pas sakit lagi nggak punya uang itu kan repot ya. Sakit posisi di kos, temennya lagi pada mudik gitu kan, akhir bulan ya. Kan jadi tambah sakit kan gitu ya. Sakit tapi karena kondisi tertentu sehingga tambah sakit kan gitu ya. Nah ini sehingga dengan adanya asuransi ini harapannya resiko itu dipindahkan. Kalau bahasanya Mas April kalau salah ya, Mas Aprilianto Cahyo tadi kalau salah, konsep asuransi itu namanya adalah transfer of risk. Ya betul sekali ya. Jadi dengan adanya resiko adalah transfer of risk atau memindahkan resiko. Yang tadinya resiko itu kita tanggung sendiri, dengan kita ikut asuransi, maka resiko itu kemudian dipindahkan ke perusahaan asuransi. Sehingga nanti ketika kita mengalami sebuah risiko, maka yang menanggung bukan kita lagi, tapi adalah perusahaan asuransi. Makanya dalam konsep konvensional itu asuransi itu adalah transfer of risk ya, atau memindahkan risiko. Nah ini ya, jadi intinya adalah konsep asuransi itu adalah memindahkan risiko. Itu kalau dalam konsep konvensional ya. Yang tadinya risiko itu kita tanggung sendiri, ya. Kalau kita sakit, kemudian kita harus berobat sendiri kan gitu ya. Kalau kita punya mobil, kemudian mobilnya rusak atau kecelakaan, maka harus kita perbaiki dengan biaya sendiri kan gitu ya. Tapi kalau dengan kita ikut asuransi, maka resiko itu kemudian akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ya. Kalau kita sakit, karena sudah ikut BPJS, maka nanti biaya pengobatannya akan ditanggung oleh perusahaan BPJS. Gitu kan. Kalau kita punya mobil, mobilnya sudah diasuransikan, mobilnya kecelakaan, nanti ketika rusak, maka otomatis akan ditanggung oleh perusahaan asuransi dan seterusnya. Sehingga ada pemindahan risiko. Itu yang tadi disebut oleh Mas Aprilianto ya, terkait dengan asuransi itu adalah transfer of risk, pemindahan risiko. Nah, jadi asuransi itu memang dia lahir dari ada namanya risiko, yang mana risiko itu tadi sifatnya tidak pasti dan akan menimbulkan kerugian ya. Makanya mungkin bedanya antara kita dengan asuransi itu di sini ya. Kalau asuransi itu menjadikan suka dengan ketidakpastian ya. Karena dengan ketidakpastian itulah menjadi peluang bisnis kan gitu ya. Tapi kalau kalian saya yakin mungkin tidak suka dengan ketidakpastian kan gitu ya. Ada yang suka dengan ketidakpastian kan gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang apa namanya? Ketidakpastian itu apa ya? Apa namanya? Saya lupa. Lupa saya. Apa PHP ya? Iya, PHP ya. Enggak suka ya di PHP ya. Tidak digantung kan gitu ya. Semuanya tidak jelas, tidak pasti itu kan enggak suka. Tapi kalau perusahaan asuransi justru dia mengambil peluang dari adanya ketidakpastian kan gitu. Oke, itu selingan saja ya. Nah, kalau secara pengertian nanti silakan bisa dipelajari ya. Ini kalau secara pengertian ya, menurut undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, ini adalah undang-undang tentang asuransi ya. Di situ disebutkan asuransi itu adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi ya. Tadi disebut premi ya, betul ya. Dan pihak yang lainnya ini memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada yang membayar tadi apabila terjadi suatu yang menimpa pihak yang membayar premi tadi
atau barang yang dimilikinya sesuai dengan perjanjian yang disepakati, gitu ya. Jadi kerjasama atau perjanjian ya antara dua belah pihak. Satu adalah pihak yang membayar iuran atau kalau dalam bahasa asuransi itu namanya premi ya. Jadi atau dalam bahasa BPJS itu ya iuran lah gitu ya. Kalau kita ikut BPJS itu kan kita sebagai nasabah membayar iuran kan gitu ya. Nah, kita membayar iuran ya, dan pihak lain atau pihak perusahaan asuransi itu karena dia sudah dibayar dia sudah menerima iuran ya atau sudah menerima preminya, maka dia punya kewajiban untuk menanggung ya, menanggung resiko yang akan terjadi pada si pembayar premi tadi. Nah, ini ya sesuai dengan perjanjian, tergantung siapa, tergantung objeknya apa kan gitu. Kalau yang diperjanjikan adalah berkaitan dengan kejahatan, maka ketika dia sakit maka akan ditanggung biaya perobatannya. Kalau yang diperjanjikan itu berupa objek barang, misalkan kayak mobil, ya, saya membayar premi untuk mengasuransikan mobil, maka otomatis saya akan mendapatkan ganti rugi ketika mobil saya mengalami kerusakan atau kecelakaan atau yang lainnya, gitu ya. Nah ini ya, gitu. Nah makanya tadi kalau secara sederhananya asuransi itu tadi pengalihan resiko atau transfer of risk ya. Yang resiko itu sebelumnya ditanggung oleh nasabah begitu ya. Begitu dia ikut asuransi, maka kemudian resiko itu kemudian akan ditanggung atau sudah dipindahkan ke perusahaan asuransi sehingga nanti yang akan menanggung ya itu adalah perusahaan asuransi. Ya. Nah ini tadi gambar sederhananya ya. Ini adalah para nasabah atau masyarakat ya, yang mana setiap masyarakat itu mungkin punya risiko masing-masing gitu kan. Misalkan risiko sakit pun kan masing-masing gitu kan. Ada yang mungkin seringnya sakitnya flu, ada yang mungkin sering sakitnya kepala, mungkin ada yang seringnya sakitnya sampai yang parah mungkin jantung dan sebagainya kan gitu ya. Nah, jadi masing-masing orang ini punya risiko masing-masing ya. Kemudian daripada nanti kalau saya sakit itu saya nanggung sendiri, itu kan harus mengeluarkan biaya sendiri, udahlah saya ikut asuransi saja kan gitu. Dengan dia membayar namanya premi. Ya, ketika dia membayar premi itu bagian dari bentuk dia itu mengalihkan resikonya dia ke perusahaan asuransi. Ya. Nah itu. Nah nanti ketika ada salah satu nasabah yang mengalami resiko, maka nanti perusahaan asuransi akan memberikan manfaat atau memberikan ganti rugi ya. Atau memberikan semacam biaya untuk recovery kan gitu ya, tergantung dari objek yang dijaminkan. Ini adalah konsep asuransi ya. Nah ini untuk asuransi ini sebenarnya ada beberapa unsur ya, ada penanggung, ada tertanggung ya. Kalau penanggung ya berarti nasabah ya. Mungkin kalau di bank itu namanya nasabah ya, kalau di asuransi namanya penanggung ya, atau istilah lain juga disebut dengan istilahnya pemegang polis biasanya namanya ya. Kemudian ada juga pihak tertanggung. Kalau tertanggung berarti adalah pihak perusahaan asuransi ya. Kemudian di situ juga ada perjanjian. Nah, perjanjian itu namanya polis ya. Perjanjian itu namanya polis. Atau kalau di bank itu namanya mungkin buku rekening lah gitu ya. Gitu. Jadi kalau kalian naruh uang di bank nanti akan dapat buku rekening. Tapi kalau kalian naruh uang di asuransi atau membayar premi maka nanti dapat namanya polis. Polis itu nanti berisi terkait dengan perjanjian. Berapa lama masanya? Penyakit apa yang dijamin kan gitu. Ya, dan lain sebagainya. Nah, hanya sayangnya kalau di BPJS ini kayaknya polisnya itu enggak ada. Polisnya hanya dalam bentuk kartu saja kan gitu ya. Sehingga kadang bagi masyarakat kadang agak sedikit menjadi masalah juga ya. Mungkin masyarakat tahunya kalau kita sudah ikut BPJS, mungkin semua sakit itu mungkin akan ditanggung oleh BPJS kan gitu ya. Ternyata nggak semua penyakit kan gitu. Kayak penyakit-penyakit yang berat itu ternyata nggak ditanggung oleh BPJS kan gitu ya. Nah ini seharusnya akan lebih baik kalau kayak di BPJS itu harus ada polis biar nanti semuanya sama-sama jelas kan gitu ya. Kemudian ada namanya premi ya. Premi itu tadi ya iuran atau kontribusi yang dibayarkan. Ya, nanti macam-macam tiap perusahaan asuransi mungkin konsepnya macam-macam. Ada yang mungkin bayarnya di awal sekali kan gitu ya. Kayak asuransi mobil itu bayarnya di depan. Saya mengasuransikan mobil, bayar preminya 5 juta. 5 juta dibayar di depan untuk tempo 5 tahun misalkan. Ada juga mungkin yang pembayaran tiap bulan ya.
Kayak BPJS itu kan tiap bulan ya, dan sebagainya. Ini tergantung perusahaan asuransi masing-masing. Kemudian ada juga yang namanya klaim ya. Klaim itu apa? Klaim itu ganti ruginya. Berapa ganti rugi yang akan didapatkan kan gitu ya. Nah, itu nanti ada ketentuannya kan gitu, ganti ruginya. Bisa juga ganti ruginya itu hanya dalam bentuk layanan, misalkan BPJS itu kan. Walaupun kita membayar premi, tapi nanti manfaat yang kita terima bukan berupa uang lagi, tapi adalah jasa perawatan kan gitu, biaya perawatan. Ya. Jadi kita terimanya enggak langsung dalam bentuk uang itu enggak, gitu kan. Tapi layanan kesehatan kan gitu. Tapi ada juga yang mungkin bentuknya adalah klaimnya itu adalah berupa manfaat berupa uang, itu ada kayak semacam apa namanya asuransi pendidikan kan gitu ya. Kalau asuransi pendidikan itu nanti berupa uang kan gitu. Ya. Ada juga mungkin klaimnya itu berupa benda ya. Misalkan asuransi mobil, maka nanti ketika mobilnya rusak ya digantikan mobil, tidak dalam bentuk uang kan gitu ya. Ini tergantung dari konsep asuransinya masing-masing ya. Nah, kemudian selanjutnya ini kalau untuk jenis asuransi ini sebenarnya ada beberapa jenis ya. Kalau dari sifat kepesertaannya ya ada yang namanya asuransi wajib, ada yang namanya asuransi sukarela kan gitu ya. Kalau wajib seperti kayak asuransi kecelakaan itu kan wajib. Kayak naik pesawat itu kan juga ada asuransinya, itu asuransinya wajib kan gitu ya. Kayak termasuk BPJS itu kan juga bagian dari asuransi wajib ya. Tapi ada juga yang asuransi sukarela ya, mau ikut silakan, enggak juga silakan. Kayak asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pendidikan itu kan sukarela. Ya. Kemudian dari asuransi dari sisi objek pertanggungannya ya yang kedua, ini ada asuransi jiwa dan ada namanya asuransi umum atau kerugian. Kalau jiwa ini berarti objek yang dijaminkan itu adalah berkaitan dengan nyawa manusia ya. Kalau yang asuransi umum atau kerugian ini yang dijamin adalah berupa benda ya. Gitu. Makanya kalau kayak asuransi kayak BPJS itu dia maksudnya adalah asuransi jiwa. Karena yang dijamin adalah berupa nyawa manusia ya. Makanya kalau mau mengasuransikan mobil ya jangan daftarnya jangan BPJS kan gitu ya. Karena di BPJS hanya menjamin jiwa ya. Gitu. Nanti kalau mau mengasuransikan mobil ya nanti carilah asuransi yang bergerak di bidang asuransi umum ya. Seperti contohnya apa ya kayak Prudential itu dia selain punya produk asuransi jiwa dia juga punya produk asuransi umum kan itu ya. Nah yang ketiga nah ini mungkin secara operasionalnya ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah. Nah, mungkin yang menjadi fokus kita sebenarnya adalah di sini ya. Nah, bedanya apa sih ya? Mungkin langsung saja ya, karena waktunya nggak terlalu panjang ya. Masih berapa menit lagi nih ya? Ini idealnya hanya 5 menit lagi ya. Oke, mohon maaf nanti kalau mungkin sedikit apa namanya waktunya mungkin nambah dikit nggak apa-apa ya. Oke, nah sebenarnya kalau bedanya mungkin langsung saja ya. Kalau bedanya secara fundamental antara konvensional dengan syariah itu adalah yang pertama adalah terkait dengan sistem kerjanya ya. Jadi kalau di konvensional itu kan tadi dia menggunakan konsep transfer of risk atau memindahkan risiko atau mentransfer risiko. Itu kalau di konvensional. Tapi kalau di asuransi syariah itu adalah namanya adalah berbagi risiko ya atau sharing of risk ya. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau di konvensional saya ikut asuransi nih, ya, saya mengalihkan risiko saya ke perusahaan asuransi. Ya, kalaupun nanti saya tidak mengalami risiko, ya sudah, apa namanya, apa yang saya bayarkan itu bagian dari sesuatu yang mungkin sudah tidak bisa saya dapatkan lagi kalau memang tidak terjadi apa-apa. Ya. Tapi kalau transfer of risk, sharing of risk, kita itu berbagi ya. Kita berbaginya bukan asuransi, tapi berbaginya dengan antar peserta. Saya punya risiko, Mbak Fatimah punya risiko, Mbak Dian punya risiko, Mbak Sarafina punya risiko dan seterusnya. Kita sama-sama berbagi. Ya. Saya mengeluarkan uang, Mbak Dian mengeluarkan uang, Mbak Fatimah mengeluarkan uang, Mbak Sarafina mengeluarkan uang. Nanti kita sama-sama berbagi. Barang siapa yang nanti
ada yang mengalami risiko, maka nanti uang yang kita kumpulkan itu nanti itu bagian dari uang yang nanti akan kita berikan kepada orang lain untuk membantu risiko mereka. Jadi sharing of risk-nya bukan dengan perusahaan asuransi, tapi adalah dengan sesama anggota, dengan sesama nasabah. Nah, peran asuransi di mana? Perannya adalah dia hanya sebagai wakil saja untuk mengelolakan uangnya. Ya, gitu. Ya. Jadi ketika kita tidak mengalami risiko, maka uangnya bukan menjadi haknya asuransi. Ya. Tapi kalau di konvensional, misalkan ya, saya ikut asuransi mobil selama 5 tahun, 5 juta. Ya. Kalau 5 tahun kok mobil saya tidak kenapa-napa, ya sudah, uangnya menjadi mutlak milik perusahaan asuransi, gitu ya. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau di asuransi syariah, maka kalau saya tidak mengalami risiko, maka uang yang sudah saya bayarkan bukan menjadi hak miliknya asuransi, tapi menjadi miliknya bersama, menjadi miliknya para nasabah. Yang nanti itu akan digunakan untuk nasabah-nasabah yang suatu saat mengalami risiko. Nah, kalau begitu nanti peran asuransi di mana? Ya tadi, asuransi itu perannya adalah dia hanya sebagai lembaga wakilnya saja, mewakili para anggota untuk mengamankan uangnya, sama mengelolakan uangnya, gitu ya. Ya, jadi perusahaan asuransi itu dia hanya berperan sebagai pengelola uangnya, bukan sebagai pemilik dananya. Ya. Makanya nanti kalau di dalam konsep asuransi di dalam asuransi syariah, uang yang kita bayarkan atau preminya tadi ya, premi yang kita bayarkan ke perusahaan asuransi syariah itu nanti akan dipecah menjadi 2. Misalkan nih, saya ikut asuransi kecelakaan, asuransi mobil misalkan. Misalkan sebulannya saya membayar preminya 100.000 misalkan ya. 100.000. Maka nanti akan dipecah 100.000 itu akan dipecah jadi 2. Satu adalah untuk tabaruk, berarti mungkin 50.000 lah misalkan ya, 50.000 untuk tabaruk. Yang kedua 50.000 lagi untuk namanya di jaro. Jadi akan nanti di akun atau di rekening kita uang itu akan dipecah jadi 2. Tabaruk itu apa? Tabaruk itu adalah tolong menolong. Di jaro itu apa? Di jaro itu adalah bisnis untuk kegiatan bisnis. Ya. Nah, artinya ketika kita ikut asuransi syariah, maka berarti kita harus punya 2 niatan. Satu niatan untuk membantu, tolong menolong, atau mungkin tadi bahasanya adalah ta'awun ya, tolong menolong gitu kan. Yang satunya kita niatkan untuk bisnis. Ya. Nah, tabaruk inilah yang nanti digunakan untuk membayar klaim ketika ada salah satu anggota yang mengalami musibah. Misalkan tadi saya, Mbak Sarafina, Mbak Fatima, Mbak Dian, kemudian siapa lagi ya, dan lain sebagainya misalkan ya, kita sama-sama sepakat untuk berbagi risiko ya. Nanti perusahaan asuransi yang mengelolakan, kita bayar premi tiap bulannya. Kemudian nanti ada salah satu yang sakit, Mbak Dian sakit misalkan. Sudah, Mbak Dian sakit berarti nanti diambilkan dari dana tabaruk ini untuk digunakan untuk membantu Mbak Dian. Nah, jadi uang ini, maka dari uang tabaruk ini, maka kita nggak boleh mengambil kembali. Kalaupun nanti kita tidak mengalami risiko, ini bukan menjadi hak kita, karena ini sudah kita niatkan untuk menolong orang lain. Gitu ya. Nah, kalau yang tijaro ini boleh nanti kita ambil lagi, misalkan ya. Setelah ini nanti tijaro inilah yang nanti akan dikelola oleh perusahaan asuransi untuk kegiatan bisnis mereka, entah itu nanti dilarikan untuk ke saham ataukah digunakan untuk investasi untuk bisnis apa itu kan, yang penting tentunya sesuai dengan ketentuan syariah begitu ya. Nah, nanti ketika kita tidak mengalami risiko, maka ini boleh kita ambil karena ini hanya sebatas bisnis ya. Dan kita boleh mendapatkan bagi hasil. Misalkan dari 50.000 yang sudah saya bayarkan, ternyata ini digunakan untuk bisnis asuransi, ternyata 50.000 menghasilkan keuntungan 10.000 misalkan. Berarti nanti kita boleh menarik dana 50.000 plus bagi hasilnya 10.000. Jadi nanti di akhir perjanjian kita walaupun kita tidak mengalami risiko, maka kita masih bisa mendapatkan hak kita. Ya. Jadi tidak hilang 100%. Beda dengan kalau di konvensional kan gitu ya. Kalau di konvensional itu hilang 100%. Saya bayar asuransi
mobil 5 juta untuk 5 tahun. Setelah 5 tahun kok tidak terjadi apa-apa, ya sudah, anggap saja 5 juta itu menjadi miliknya si perusahaan asuransi. Makanya kayak di konvensional itu seperti hampir gambling, ya. Gambling itu ya hampir seperti ya masuk ke dalam, ada yang mengatakan perjudian kan gitu ya. Ya, zero sum game gitu ya. Gitu. Nah, kalau di konvensional kan sebenarnya pilihannya nggak enak semua kan gitu. Kira-kira kalau kalian ikut asuransi itu kira-kira mau pilih mana? Uangnya kalian kembali atau uang kalian tidak kembali kan gitu. Kalau uang kalian pengen kembali, maka resikonya kalian harus sakit dulu kan gitu ya. Ya kan? Kalau misalkan ikut asuransi yang kesehatan misalkan, ya kan? Kalau kalian pengen dapat manfaatnya, berarti kalian harus sakit kan gitu ya. Kalau nggak sakit bagaimana? Ya resikonya uangnya hilang kan gitu ya. Makanya kan sebenarnya ikut asuransi itu kalau di konvensional kan pilihannya nggak enak semua. Ya. Pengen dapat manfaatnya berarti resikonya kalian harus sakit gitu kan. Kalau pengen sehat ya resikonya uangnya nggak kembali kan gitu ya. Kan itu. Ya, jadi sebenarnya pilihannya nggak enak semua kan gitu ya. Nah, kalau di konsep syariah itu mending ya, lebih enak gitu kan. Kenapa? Saya kalau ikut ya, kalau sakit saya dapat manfaatnya. Kalau saya nggak sakit, alhamdulillah masih sehat gitu kan. Dan uangnya tidak hilang 1% karena di situ masih ada yang bisa kita ambil ya. Yang kita ambil apa? Yaitu dari dana-dana yang masuk ke sini, ke Tijaro ini ya, plus dengan bagi hasilnya. Makanya sekarang yang konsep asuransi syariah itu dianggap lebih enak daripada yang konvensional. Makanya asuransi konvensional itu sekarang membuka yang unit syariah. Mereka juga selain punya konvensional, mereka juga punya yang layanan syariah karena dengan konsep seperti ini itu dianggap lebih menguntungkan bagi para nasabah, lebih bagi nasabah itu lebih enak lah gitu ya. Gitu. Satu sisi nasabah enak gitu kan, satu sisi untuk perusahaan juga masih bisa mengelola uang nasabah untuk kegiatan bisnis mereka. Ya. Oke, mungkin itu ya gambaran sederhananya ya. Nah, kalaupun terkait dengan dana Tijaro ini nanti macam-macam skemanya ya, tergantung dari akadnya ya, apakah nanti bisnisnya itu untuk akadnya mudoroba, apakah musyarakah, atau yang lainnya itu nanti mungkin di perusahaan asuransi itu mungkin beda-beda begitu ya. Oke, mungkin saya rasa mungkin itu saja ya gambaran sederhananya mengenai konsep asuransi.